Bisnis Project kelompok 2 oleh Amalia Kasim, Nurafni Febrianti, Andi Nurul Kalbi, Ibrahim Syamsuddin, Ferdiawan. Produk yang akan kami presentasikan yaitu Brocil. Materi pertama dibawakan oleh Nurafni Febrianti. Materi selanjutnya yaitu identitas usaha. Nama pemilik Rahmat Al-Mu'arif merupakan pemilik dari usaha Brocil atau brownies pisang. Ia memulai bisnis kulinernya dengan memadukan brownies dan pisang. Dalam hal ini, ia memberdayakan petani lokal dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Ia memulai usaha dengan menggunakan dana seadanya dari beasiswa yang ia dapatkan saat menimba ilmu sebesar 1.200.000. Berawal dari berjualan di emperan jalan, tepatnya di Jalan Letjen Hertasning Makassar, ia kerap kali diusir oleh tukang parkir atau satpam. Namun, dengan kerja keras dan upaya yang dilakukan, ia bisa bertahan hingga saat ini. Jenis usaha Brocil merupakan usaha kuliner oleh-oleh khas Makassar. Kemudian, materi STP Brocil atau Segmenting, Targeting, dan Positioning Brocil. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting terdiri dari beberapa tahap, yaitu demografis. Demografis pada produk Brocil adalah perempuan dan laki-laki, mayoritas perempuan, anak-anak hingga dewasa, dimulai dari kalangan pelajar atau mahasiswa hingga karyawan. Kemudian geografis, demi memastikan kualitas Brocil tetap terjamin, maka outletnya tersebar di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, yaitu cabang Pertarani, tepatnya di Jalan Andi Pangerang Pertarani nomor 9, cabang Hertasning di Jalan Hertasning nomor B5 di samping Rumah Sakit Gerstelina, cabang Ratulangi di Jalan Dr. Ratulangi nomor 83A, cabang Goa di Jalan Sultan Hasanuddin, cabang Perintis, cabang BTP, cabang Sudian, dan cabang barunya berada di Poin Barombong di Jalan Permandian Alam nomor 29. Step Brocil, psikografis. Kebanyakan masyarakat Makassar di sini menyukai olahan pisang dan makanan manis lainnya. Maka Brocil mengambil peluang dan memanfaatkan menjadi produk baru, yaitu brownies ditambah pisang. Perilaku. Brocil memfokuskan konsumen pengguna ringan, artinya dikonsumsi untuk sekedar cemilan maupun untuk buah tangan. Di Makassar, makanan dijadikan oleh-oleh itu banyak, tapi masih tradisional, kayak pisang epe dengan kemasan yang biasa saja. Lalu, kenapa saya buat seperti ini? Jadi kami bangga merasa ketika di luar Makassar, misalnya di bandara, menenteng kue brownies pisang khas Makassar, Brocil. STP Brocil. Targeting. Pasar Brocil adalah penikmat brownies dengan status ekonomi menengah ke atas, dan targetnya sendiri adalah konsumen yang ada di kota Makassar, dan Brocil juga menyediakan antar layanan free di wilayah Makassar dengan cara dan ketentuan berlaku. Positioning menggunakan kata unti dalam bahasa Makassar di setiap katalog menunya. Kompetisi bauran promosi termasuk perjalanan tradisional dan digital. Yang pertama, produk. Brocil menghadirkan dua jenis menu, yaitu brownies dan milk tea. Menu yang pertama ialah brownies dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, red velvet, dan sebagainya. Sedangkan yang milk tea tidak jauh dari varian brownies, menggunakan bahan brownies yang ditaburi dengan siraman flash seperti cheese, tiramisu, cream tea, serta pia susu. Price. Brocil memberikan harga sesuai target konsumennya. Harga sekitar 39.000 sampai dengan 55.000 dengan pilihan ukuran medium dan large, sedangkan yang milk tea berkisar 20.000 ke atas, sesuai dengan persegi, cocok untuk porsi satu orang. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Tempat sangat berpengaruh pada strategi pemasaran, di mana tempat yang bagus harus mudah dijangkau oleh konsumen serta kenyamanannya. Saat ini Brocil telah memiliki beberapa cabang. Salah satunya terletak di Jalan Andi Pangeran Pertarani nomor 9. Di sana tempatnya nyaman, ber-AC, bersih, serta pelayanannya ramah. Dan yang keempat yaitu promotion. Brocil mempromosikan produknya dengan menawarkan berbagai platform digital dan media cetak seperti spanduk dan brosur.
media elektroniknya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ada dua bentuk periklanan yang digunakan oleh produk brocil, yaitu tradisional dan periklanan modern. Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan media cetak, brocil memilih koran, spanduk, brosur sebagai sarana periklanan tradisionalnya, dan menggunakan media sosial sebagai periklanan modern. Memiliki beberapa media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan blog, serta di aplikasi Gojek, Grab, dan sebagainya. Adapun publisitas dan hubungan, brocil telah berhasil membangun audiensnya dengan kata unti di beberapa menunya, serta rasa pisang yang pertama kali teringat di benak konsumen. Brocil juga membangun hubungan kerjasama dengan beberapa UMKM dengan metode memajang produk di outletnya, serta open reseller. Selain itu, aktif dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Baik, selanjutnya promosi penjualan. Sedikit pengertian, promosi penjualan adalah program yang dirancang untuk membangun minat atau mendorong pembelian produk selama periode tertentu. Nah, contohnya di sini promosi penjualan yang dilakukan brocil hingga saat ini telah banyak dibuat. Contohnya saat bulan Mei ini ada promosi paket yang dinamakan Mei Riah dan mengikuti perkembangan tren serta hari-hari penting lainnya. Bisa dilihat di sini terlihat pamflet promosi Untinesia yang mewakili Hari Kemerdekaan Indonesia serta promo beduk Ramadan. Baik, selanjutnya personal selling. Personal selling adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penjual dan calon konsumen yang bertujuan mengenalkan produk atau bisa juga dijual melalui pemasok. Contoh bentuk personal selling yang dilakukan brocil yaitu membuka open reseller di berbagai wilayah seperti kontak person yang tertera di pamflet berikut. Selanjutnya, pemasaran langsung adalah suatu proses atau sistem pemasaran di mana orang atau organisasi melakukan pemasaran tersebut berkomunikasi langsung dengan target konsumen. Nah, contoh pemasaran langsung yang dilakukan brocil biasanya dalam event, turut hadir memperkenalkan produk, dan seperti saat membuka outlet baru, biasanya brocil melakukan promo sambil memakai pakaian khas. Itu ciri pembukaan toko barunya dari brocil. Serta di luar grand opening, jika kita visit langsung, pegawai toko akan memberitahukan jika ada promosi yang tersedia. Itu akan membangun sisi emosional dari pelanggan. Selanjutnya, branding logo. Branding memberikan faktor pengakuan yang dibutuhkan produk untuk berhasil di pasar. Ketika berbicara tentang grafik, untuk simbol, merek, nama, atau logo, aturannya adalah bahwa itu harus dapat dikenali dan diingat. Terlihat di sini logo brocil yang pertama masih menggunakan buah pisang yang terlihat jelas untuk memberitahukan bahwa ini brownies dengan ciri khas pisang. Sementara di logo kedua terlihat lebih simple karena telah berhasil membangun awareness-nya. Maka dengan huruf C kecil saja yang menggambarkan buah pisang, orang sudah tahu bahwa itu produk brocil. Kemasan. Desain kemasan yang lama menggambarkan detail brownies serta penambahan ikonik bangunan Makassar. Dan kemasan yang lama masih terbungkus dengan dos, dan desain kemasan yang baru terlihat lebih ringkas. Dan kemasan baru yang bersifat semi-disposable, yang bisa dipakai lagi dan lebih safe. Perilaku konsumen akhir. Tahap pertama sebelum pembelian konsumsi, yang dimana awalnya pasti ada rekomendasi dari keluarga, teman, sahabat yang lebih dahulu telah mencoba produk brocil. Dan tahap kedua, pembelian produk. Akhirnya, setelah mendapat rekomendasi dari teman, calon konsumen brocil pun pergi membeli. Tahap ketiga, konsumsi produk. Akhirnya konsumsi tadi memberikan ulasan atau review baik di
sosmednya maupun melanjutkan rekomendasi ke orang lain.